Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPDI LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-30 ayat 12. Amsal pasal 30 ayat 12 demikian bunyi firman Tuhan. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema menganggap diri benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan bangsa Israel, berbagai ritual ibadah serta aturan agama diajarkan dan dilaksanakan dengan ketat. Sejak kecil mereka sudah diajarkan aturan-aturan keagamaan, ritual-ritual keagamaan, dan itu harus dilakukan dengan ketat. Sehingga ada orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap rendah orang lain karena merasa sudah melakukan ritual-ritual keagamaan, menganggap dirinya benar dan merendahkan orang lain, menganggap dirinya tahir dan meremehkan orang lain. Dikatakan di dalam ayat yang kita baca, ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, yang menganggap dirinya benar, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Tuhan Yesus pernah menyampaikan sebuah perumpamaan tentang hal ini, yaitu tentang orang yang menganggap dirinya benar. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, di sana tentang perumpamaan orang Farisi dengan pemungut cukai. Saya akan bacakan Injil Lukas 18 mulai ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, sikap orang Farisi yang menganggap dirinya benar, menganggap dirinya tahir, kemudian merendahkan orang lain, meremehkan pemungut cukai yang ada di sampingnya. Dia berkata, "Aku bersyukur aku tidak seperti pemungut cukai ini." Karena dia menganggap dirinya benar, maka dia
orang Farisi itu direndahkan oleh Allah. Dalam ayat 14 dikatakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Karena orang Farisi itu meninggikan dirinya, menganggap dirinya benar, dia direndahkan oleh Allah. Doanya tentu tidak diterima oleh Allah. Doanya tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi berbeda dengan sikap dari pemungut cukai. Dia merendahkan diri. Dia berkata, aku tidak layak Tuhan. Dan karena dia merendahkan diri, maka pemungut cukai itu menjadi orang yang dibenarkan Allah. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menganggap diri benar atau sikap sok suci seperti yang dilakukan oleh orang Farisi, pada hakikatnya adalah sikap kepura-puraan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Secara lahiriah, orang Farisi menjalankan ibadahnya, berpuasa seminggu 2 kali, memberikan persepuluhan, rajin beribadah, rajin berdoa. Itu yang dilakukan orang Farisi. Secara lahiriah bisa saja melakukan ritual keagamaan dengan setia, tetapi batiniah, hatinya sebenarnya tidak taat kepada Tuhan. Ini bisa terjadi bila orang lebih mengutamakan apa yang dilihat orang dibandingkan dengan ketulusan dan kejujuran hati di hadapan Tuhan. Sikap sok suci, sikap menganggap diri benar harus kita hindari. Sikap sok suci, sikap menganggap diri benar harus kita jauhi. Harus kita buang dari kehidupan kita. Jangan ada sikap menganggap diri benar, kemudian meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah apa yang dicatat di dalam kitab Mazmur pasal 26 ayat 2 menjadi doa kita semuanya. Mazmur 26 ayat 2 dikatakan di sana, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Jadi itu izinkan Tuhan untuk menyelidiki hati kita, batin kita. Apakah kita sudah bersikap benar di hadapan Tuhan? Apakah hati kita tulus kepada Tuhan ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita melayani Tuhan? Apakah kita memiliki sikap hati yang benar? Melakukan semuanya itu dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati, atau hanya sebagai rutinitas, sebagai kebiasaan saja? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita melakukan segala pelayanan dan ibadah kita dengan tulus, dengan hati yang suci di hadapan Tuhan. Bukan untuk dilihat orang, bukan supaya dipuji orang, dan jangan menganggap diri benar. Jangan
menganggap diri benar. Karena setiap orang, siapapun kita, pasti kita punya kesalahan, kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna, hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita sudah rajin beribadah kepada Tuhan, kita rajin berdoa, jangan kita terus menganggap diri kita lebih benar dari orang lain. Jangan kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Jangan menganggap diri benar. Karena ketika kita meninggikan diri, Tuhan akan merendahkan kita. Tapi biarlah kita terus hidup di dalam kerendahan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan meninggikan kita. Beribadahlah, layanilah Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang murni, dan jangan menganggap diri benar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik kesaksian mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, pertolongan Tuhan di dalam masalah pekerjaan, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami menjadi umat-umat-Mu, suatu kehormatan bagi kami Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, beribadah kepada Engkau Tuhan. Tuhan, selidiki setiap hati kami, Tuhan tahu setiap hati kami, biarlah kami boleh melakukan semuanya dengan ketulusan hati kepada Engkau Tuhan. Buang dari hati kami Tuhan segala bentuk kesombongan. Buang dari hati kami Tuhan segala hal kesombongan itu Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak menganggap diri benar, orang-orang yang tidak meremehkan, tidak merendahkan orang lain. Tetapi kami mau selalu merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau selalu hidup di dalam kerendahan hati. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang mampu menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.